Sekarang saya bicara sebagai atlet MMA. Saya aktif bertarung. Saya tahu rasanya darah mengalir di pelipis. Saya tahu rasanya tulang kering beradu. Saya tahu rasanya kehabisan nafas dicekik oleh lawan. Kalau saya kalah, katanya teman-teman, saya harus minta maaf ke seluruh ulama yang saya bahas ketika akan mengakui PSGI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Mindset One. Baik teman-teman, bukan hanya Gus atau bukan hanya Ustadz, bukan hanya Kiai yang menantang debat Harry Pras. Namun ada juga di kalangan petarung atau di kalangan MMA yang menantang duel terhadap Harry Pras. Siapa itu? Tentunya bernama Bang Ade Parianto atau The Zen Walk. Beliau menantang Harry Pras duel terbuka teman-teman. Yang mana beliau sangat jengkel, sangat kesal karena Harry Pras sering sekali mereaction ulama tanpa dasar. Karena kapasitas seorang Harry Pras adalah seorang pesilat, maka bukan ranah dia untuk membahas para ulama yang hanya sedikit ataupun hanya salah ucap ataupun terpleset lidah teman-teman. Dan ada satu lagi teman-teman yang sangat memilukan, yaitu Harry Pras munafik menurut Bang Adi. Kenapa disebut munafik? Karena Harry Pras telah membuat bio atau catatan riwayat atau biografi, dalam arti orang yang belum menguasai ilmu silat tapi sudah membuka perguruan silat. Untuk itu kita tonton videonya. Harry Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Silat Garuda Indonesia. Apakah cuma teori doang atau cuma dongeng doang? Di sini adalah pembuktiannya. Masya Allah. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia. Silat Garuda Indonesia. Jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Dan yang paling penting, lo wajib tutup silat Garuda Indonesia. Karena di situ lo menyebarkan ilmu yang tidak bersanad, tidak ada silsilah keilmuannya. Bagi gua, menurut keyakinan gua, itu sesat. Ilmu tanpa dasar adalah sesat. Pembuktiannya adalah di atas arena. Gue tunggu di arena Medan Fight Night 9 April. Mas. Video ini saya buat bukan karena benci, bukan karena dendam, apalagi untuk menjatuhkan pribadi siapapun. Mantap. Video ini saya buat karena saya kesal. Teman-teman sadar nggak, di zaman sekarang satu potong konten dakwah bisa menyentuh kejutaan orang hanya dalam hitungan detik. Algoritma tidak peduli itu salah atau benar, yang penting viral. Dan disinilah bahayanya. Saya menghargai Harry Pras. Saya lihat semangatnya tinggi. Tapi kritik adalah kontrol agar jalan dakwah tetap jernih, bukan hanya efek viral sesaat lalu hilang. Semoga video ini bisa jadi bahan muhasabah diri. Saya akan kasih kritik, masukan, bedah logika, dan diakhiri dengan sebuah pembuktian nyata. Pulang mereka setelah dialog dengan saya, pulang malu. Tapi sebelum masuk ke inti, Harry Pras, saya harus jujur. Saya bukanlah seorang ustadz. Ya, betul. Bukan juga seorang ahli tafsir. Betul. Saya hanya seorang atlet yang kebetulan beragama Islam. Ya, atlet MMA. Jadi saya tegaskan, saya tidak membela Ustadz A, Ustadz B, atau ulama manapun secara membabi buta. Sebenarnya bagi saya simple, ulama juga manusia. Kalau data mereka meleset, salah sebut tahun, atau tafsir mereka keliru, ya wajar kalau dikoreksi. Saya setuju, kebenaran harus disampaikan. Setuju 100%. Tapi yang saya permasalahkan bukan konten koreksi Anda. Yang saya permasalahkan adalah cara dan dampak yang Anda timbulkan. Harry Pras, setiap ditanya tentang kapasitas, Anda selalu berlindung di balik kata-kata, saya tidak berfatwa. Saya hanya menghujah. Saya hanya mengcounter pernyataan ulama yang salah. Oke, kalimat itu terdengar rendah hati. Tapi begini logikanya. Di era digital ini, menyajikan video bantahan atau counter tanpa konteks utuh kepada orang awam
itu berarti memberikan pisau bedah ke orang yang sama sekali nggak ngerti ilmu kedokteran. Anda memotong video ceramah ulama, lalu Anda membenturkan dengan argumen Anda. Anda bilang video itu adalah pencerahan. Tapi masalahnya, Anda melempar video itu ke kerumunan orang yang tidak memiliki dasar ilmunya. Hasilnya apa? Bukannya menyembuhkan, Memecah belah. tapi video itu malah dipakai orang awam untuk saling melukai. Video-video counter yang Anda buat itu tajam, cok. Iya. Itu bukan jadi obat, tapi jadi senjata yang memicu fitnah dan rasa tidak hormat kepada para ulama. Dan dampaknya sudah nyata. Terbukti, konten Anda justru menjadi arena adu domba. Banyak orang yang akhirnya berdebat kasar, Agama NU, saling versus menghujat, agama Islam. dan menanam kebencian satu sama lain gara-gara video yang Anda buat. Alih-alih meluruskan, Anda justru menciptakan kerusakan baru di kalangan awam. Katakanlah data ulama itu memang salah. Iya. Manusia tempatnya salah, wajar. Dan hilap. Tapi pertanyaan saya, jika niat Anda murni edukasi, kenapa harus ada editing yang merendahkan? Iya. Kenapa pada saat beliau Banyak bicara kayak apa ya, perlu meme, ditambah sound bom effect gitu ketawa-ketawa? kan, meme ketawa, Harus meme. banget editnya begitu. Ingat Ulama, loh, teman-teman. Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Iya. Kalau caranya begitu, bukannya malah sadar, tapi malah benci dengan apa yang kamu sampaikan. Anda tahu bedanya mengoreksi dan mengejek? Ibaratnya gini, kalau ada profesor matematika yang lelah, kalau tidak sengaja salah tulis Analoginya angka di teman-teman papan ini. tulis, apakah pantas ada murid SD menuju ke depan, menunjuk muka profesor itu, lalu menertawakannya sambil teriak, bodoh? Enggak, Cok. Itu Iya. tidak membuat murid SD itu terlihat pintar, tapi malah terlihat kurang ajar. Koyok kowe, Cok. Tapi ya sudahlah, soal agama. Saya orang awam, mungkin Anda merasa paling benar dengan teori Anda. Ada satu hal di mana saya tidak bisa diam. Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Dan ini adalah dunia Apaan saya. tuh? Harry Pras, dengarkan. Sekarang saya bicara bukan sebagai konten kreator. Sekarang saya bicara sebagai atlet MMA. Hei. Saya aktif bertarung. Saya tahu rasanya darah mengalir di pelipis. Luar Saya biasa. tahu rasanya tulang kering beradu. Percaya, Saya tahu rasanya kehabisan nafas dicekik oleh lawan. Masya Allah. Saya sempat riset mendalam. Saya baca sejarah berdirinya pencaksilat Garuda Indonesia di blog pribadi Anda. Dan jujur, saya kaget. Anda sendiri yang membocorkan 3 kecacatan fatal yang menurunkan kredibilitas Anda sebagai guru besar. Apa aja? Pertama, soal sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Anda menulis dengan bangga pernah ikut PSHT, PSHT, sabuk tapi cuma jambon. sampai sabuk jambon. Cok, jambon itu level pemula. Iya. Anda belum lulus, belum disahkan jadi warga, tapi Anda sudah berani Ini di bio berhenti pribadi dan Harry Pras mendirikan ya, teman-teman. perguruan sendiri. Bio pribadi. Ibarat berarti kan anak buatan SD beliau, nih kan? yang drop out, lalu besoknya buka universitas dan melabeli diri sebagai rektor. Itu bukan jenius, Rektor. itu lancang, Cok. Iya. Kedua, dan ini yang paling fatal secara logika moral. Anda menulis, saya dilarang orang tua ikut pertandingan dan tarung dalam Saya rangka dilarang apapun. ikut bertanding Artinya, atau- seumur hidup fisik Anda dijaga. Anda tidak pernah merasakan pertarungan nyata. Tapi sekarang, Anda mendirikan perguruan silat. Anda menyuruh murid-murid Anda untuk bertarung. Anda mendorong mereka masuk ke dunia pertarungan yang Anda sendiri dilarang menyentuhnya. Iya. Ini munafik, Cok. Bagaimana bisa seorang guru menyuruh muridnya berdarah-darah di gelanggang, sementara gurunya sendiri hidup aman di dalam kaca? Anda menjadikan murid Anda Berlindung. kelinci percobaan. Iya. Anda mengklaim menggabungkan basic taekwondo, basic capoeira, silat tradisi menjadi jurus baru. Sedangkan buat kami, para petarung profesional, menganggap itu hanyalah teori di atas kertas. Bela diri itu bukan matematika yang bisa dijumlah begitu saja. Bela diri itu science dan pressure. Anda berlatih 6 tahun di hutan. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi tolak ukur Anda? Apakah pohon? Pohon itu diam, Cok. Pohon tidak punya footwork. Oi. Pohon tidak punya timing.
Pohon tidak punya killer insting. Saat Anda memukul pohon, pohon tidak akan memukul balik. Pohon tidak akan melakukan fake. Ngerti nggak fake? Hah? Gua ajarin sini kalau nggak ngerti fake. Pohon tidak bisa memotong sudut langkah Anda. Akibatnya apa? Anda membangun ilusi kompetensi. Anda merasa pukulan Anda cepat, padahal itu cepat karena tidak ada yang menangkis. Anda merasa kuda-kuda Anda kokoh, padahal itu kokoh karena tidak ada yang menendang kaki Anda. Kami, para atlet, berlatih berdarah-darah. Kami punya pelatih yang selalu mengingatkan ketika tangan kita turun sedikit saja. Dan kami punya sparring partner untuk latihan simulasi di tempat latihan supaya siap nanti di arena pertarungan yang sesungguhnya. Luar biasa teman-teman. Paham nggak Berat kamu sekali. begitu? Jangan cuma ilmu hayalan aja. Hah? Jangan cuma ilmu gorila yang lo ciptain itu. Coba pakai fight. Kepake nggak? Bisa nggak buat fight? Hah? Kalau memang dunia lo koreografi, ya sudah, koreografi aja. Buka sanggar seni, ya kan? Buka studio seni. Ngapain buka perguruan kalau nggak bisa fighting, ya? Esensi bela diri adalah pembuktian. Lo yakin teknik silat Garuda Indonesia itu valid? Harry Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Gue juga bisa fasilitasin untuk pertandingan MMA di Medan Fight Night 9 April ya. Yang jelas lawan lo sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustadz. Zenwok, praktisi bela diri. Yang dimana lo ngaku pesilat, Zenwok pun juga pesilat. Ini kesempatan emas buat Anda. Jika saya kalah melawan Anda, saya siap menjadi murid Anda. Dan seluruh murid-murid saya akan belajar silat Garuda Indonesia. Wah ya. Dan paling penting, dunia akan mengakui silat otodidak Anda itu. Otodidak. Bukan silat lidah terus ya. Silat Garuda Indonesia. Apakah cuman teori doang atau cuman dongeng doang? Di sini adalah pembuktiannya. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Banyak Dan yang sekali. paling penting, lo wajib tutup silat Garuda Indonesia. Karena di situ lo menyebarkan ilmu yang tidak bersanad, tidak ada silsilah keilmuannya. Bagi gua, menurut keyakinan gua, itu sesat. Ilmu tanpa dasar Iya. adalah sesat. Pembuktiannya adalah di atas arena. Gue tunggu di arena Medan Fight Night 9 April. Bos ya. Baik teman-teman, itulah tantangan dari Bang Adi. Luar biasa teman-teman. Jadi kadang saya teringat gini ya. Harry Pras sering sekali mengucapkan kalau ada ulama yang punya karomah dibilang halu, dibilang sesat, dibilang tanpa bukti. Ayo dong kalau punya karomah buktikan gitu kan. Harry Pras juga sering bilang cacat logika ataupun sontoloyo ataupun apalah itu. Jadi di balik perkataan Harry Pras ada juga yang menjawab teman-teman. Yang mana beliau adalah seorang petarung keras. Beliau adalah seorang petarung MMA. Beliau adalah seorang yang biasa bocor teman-teman. Di sini saya bukan mengadu domba ya teman-teman. Justru saya membantu Bang Adi untuk menyebarluaskan tantangan ini atau undangan ini teman-teman, supaya sampai ke telinga Bang Harry Pras. Dan saya dengar memang sudah sampai sih teman-teman. Cuma belum ada giroh atau semangat atau gairah yang nampak dari Bang Harry Pras teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.